Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada Ustaz Hanif yang kita hormati, juga kepada teman-teman ikhwan akhwat yang kita cintai, yang semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah, dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apa. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan dalam suatu majelis yang sangat baik, alhamdulillah, majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada uswah hasanah kita, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga juga kepada kita semuanya yang selalu senantiasa berusaha dan terus berusaha agar bisa selalu istiqomah untuk mengikuti apa yang telah menjadi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunggu teman-teman kita yang belum hadir, kita akan menyampaikan susunan acara yang insyaallah akan kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, kemudian nanti tausiah kepada Ustaz Hanif terkait dengan materi Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang berikutnya nanti tanya jawab kepada ikhwan akhwat. Jikalau ada pertanyaan nanti bisa dipersiapkan. Kalau yang akhwat bisa nulis atau ngendiko langsung juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir penutup. Marilah kajian kita pada siang menjelang sore hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kajian kita dapat berjalan dengan lancar, dan semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan diberikan kefahaman dalam mendengarkan atau memahami tausiah dari Ustaz Hanif kaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang berikutnya langsung kepada Ustaz Hanif untuk mengisi tausiah. Kepada Ustaz Hanif untuk waktu sepenuhnya kita persilahkan. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrullah ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadal ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ahlihi wa ashabihi wa ikhwanih. Saudara sekalian, insyaallah kita ngajinya
Gak tahu kenapa kok tiba-tiba. Nah, insya Allah kita ngajinya nanti nggak lama, jadi tenang saja. Kalau antum bisa istirahat nanti barangkali ya, siang. Yang belum tidur siang bisa tidur siang. Baiklah. Karena nanti saya jam 2 mestinya sudah harus sampai di Kunden. Jadi Kunden Karanganom dekat Pogong, dekat mana? Dekat Penggung. Jadi karena ada kajian rutin juga di sana. Jadi paling nanti kalau telat sedikit saja. Jadi target pada siang hari ini kita selesaikan satu hadis. Kita masuk pembahasan hadis yang ke-6. Betul ya? Kemarin hadis ke-5 sudah selesai. Saya bacakan saja hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena yang kita doakan dua-duanya mukmin, dua-duanya muslim. Ya. Siapa? An-Nu'man. Jadi namanya adalah Nu'man bin Bashir. Ya. Jadi Nu'man ini sahabat Rasulullah, Bashir ini juga sahabat Rasulullah SAW. Ya. Makanya dua-duanya didoakan radhiyallahu anhuma. Bukan sekedar radhiyallahu anhu, karena dua-duanya muslim. Antara Nu'man dan bapaknya Bashir. Gitu. Maka kita sering misalnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, itu juga radhiyallahu anhuma. Karena dua-duanya, yakni Abdullah putranya Umar bin Khattab, atau sering disebut Ibnu Khattab, Ibnu Umar. Bahkan kadang-kadang disebutkan Ibnu Umar, itu sudah jelas yang dimaksudkan adalah Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Maka doanya adalah radhiyallahu anhuma. Ya, jadi nanti harus definitif begitu. Karena yang punya hak didoakan dua-duanya. Beda kalau misalnya disebutkan Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah bin Mas'ud. Itu radhiyallahu anhu. Karena apa? Bapaknya Ibnu Mas'ud itu ketika meninggal dalam keadaan syirik. Maka yang kita doakan hanya Abdullah saja, yakni siapa? Anaknya Mas'ud. Mas'ud tidak. Bapaknya tidak. Maka radhiyallahu anhu. Gitu. Ya. Nah, kayak begini nih, kalau kita nggak teliti nanti, kalau membaca hadis kita ketahuan. Ya, kita ketahuan misalnya harusnya haknya adalah radhiyallahu anhuma, kita hanya radhiyallahu anhu. Apalagi nanti kalau sampai salah. Harusnya seorang wanita itu adalah radhiyallahu anha, kita radhiyallahu anhu, keliru. Ya, atau nanti disebutkan banyak, jadinya radhiyallahu anhum. Gitu. Jadi ketika membaca hadis antum simak perkara-perkara seperti ini. Ini Abi Abdullah, ya, An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Jadi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ya. Kalau dia mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yang mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalimat inna berarti menunjukkan sesungguhnya. Ini adalah mentakkid. Inna. Jadi ada kalimat untuk menunjukkan apa? Penekanan itu kalau dalam bahasa Arab ada kata inna. Ya, ada inna. Nanti beda dengan anna. Kalau anna itu kan sekedar bahwa. Jadi nanti antum lihat. Kalau sudah ada sandangannya begini enggak masalah. Ya kan? Karena antum bisa baca inna. Kalau enggak di apa? Kalau enggak disakali bisa jadi keliru. Antara inna dan anna. Inna sesungguhnya ya, al-halal bayyinun, sesuatu yang halal, segala sesuatu yang halal itu bayyinun, datang dalam bentuk mutlak, berarti semua yang halal. Wa innal harama bayyinun, ya, dan semua yang haram juga sudah jelas. Jadi dalam agama ini yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Jadi seperti itu, sudah jelas. Bayyin itu apa? Jelas dengan seterang-terangnya. Tetapi dikatakan bayyin itu adalah ketika dijelaskan. Ya, maka bayan itu namanya, pernah ada Mbah Bayan sini ya. Bayan itu asalnya adalah orang tukang menjelaskan, dari bahasa Arab bayan. Bayan itu penjelasan. Ya. Bayan, tabayun, mencari penjelasan biar jelas, namanya tabayun. Ya, bayin itu prosesnya jelas karena apa? Dijelaskan. Bukan jelas pada asalnya. Paham ya? Semoga Anda paham lah. Masa antum sekolah dur-dur udah paham ya gini ya. Jadi makanya disebut bayin. Kenapa nanti jelasnya? Karena ada penjelasan, karena dijelaskan. Siapa menjelaskan? Ya agama itu sendiri. Maka di sini nanti innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun.
Tapi kemudian Rasulullah kenapa mengatakan wa bainahuma umurun mustabihatun? Tapi di antara kedua yang jelas itu ada yang nggak jelas. Loh, iya tapi gimana? Yang halal sudah jelas semuanya. Yang haram sudah jelas semuanya. Di antara keduanya umurun mustabihatun. Di antara keduanya yang halal dan tidak apa? Berarti kan sebenarnya urusannya kan cuma halal dan haram, gitu kan? Tapi kenapa Rasulullah mengatakan wa bainahuma umurun mustabihatun? Di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas. Ya, mustabihatun. Apa? Tapi di sini tidak jelasnya itu disebutkan layak lamuhunna kasirum minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti sifatnya nanti karena kebanyakan manusia. Tapi nanti untuk manusia tertentu semua sudah jelas. Nanti insya Allah kita terangkan. Ya. Umurun mustabihatun layak lamuhunna kasirum minan nas. Famanitaqa subuhati faqad istibro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara yang subhat tersebut atau menjaga diri dari perkara subhat tersebut, sungguhnya dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi subuhati, barang siapa mendekati perkara yang subhat, waqa'a fil harami, maka dia mendekati perkara yang haram. Karra'i yar'a. Ya. Seperti tukang angon, seperti orang yang gembala kambing, yang menggembalakan kambingnya. Karena iyar'a haulal hima yusiku ayarata afihi. Ya. Di daerah yang perbatasan yang dilarang. Jadi seperti orang gembalakan kambing di galengan lah kalau tempat kita ini yang desa kan ada galengan. Iki tegali dewi, iki tegali tanggane. Itu nek kambingnya biarkan nenggalengan pasti nanti melompat sana gitu ya, karena ini adalah hewan apa yang digembalakan, bukan manusia. Manusia dibatasi sih 14 ini hewan, maka di sini apa IRA ya. Jadi yusiku ayyarta afihi ala wa inalikulli malikin himan. Ketahuilah setiap penguasa, setiap raja itu punya perkara larangan. Ala, ketahuilah wa innahimallahi maharimuhu, dan apa yang jadi larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ala, ketahuilah wa inna fil jasadin mudghah, sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal mudghah. Itu segumpal apa? Karena ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah, segumpal daging, bukan segumpal darah. Kadang-kadang ada yang menerjemahkan segumpal darah, bukan, tapi segumpal daging, karena mudghah. Ya, seperti Rasulullah dalam satu hadis mengatakan penciptaan manusia itu awalnya dalam bentuk nutfah cairan 40 hari. 40 hari dalam bentuk apa? Alaqah, gumpalan darah. Baru 40 hari dalam bentuk mudghah. Mudghah itu gumpalan daging. Ya, ketahuilah ala wa inna, maaf di sini. Ala wa inna fil jasadin mudghah, sungguhnya setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, kalau daging itu baik maka baik seluruh jasad, seluruh badan. Ya. Jadi salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Tapi kalau daging itu jelek, maka nanti seluruh tubuh, seluruh badan, seluruh jasad jadi jelek. Ya. Ala ketahuilah wahiyal qalb, itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi di sini tidak dikatakan muttafaqun alaih. Pernah kita bahas ya, bedanya muttafaqun alaih dan ditulis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah dibahas belum? Belum. Oh ya. Jadi karena apa? Kadang-kala hadis itu disebut muttafaqun alaih itu karena disepakati keduanya. Maka disebut intifa. Intifa itu ada kesepakatan antara Bukhari dan Muslim. Itu syaratnya kalau disebut muttafaqun alaih itu adalah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh sebagian ulama mengatakan nanti Imam Abu Dawud juga boleh dimasukkan. Ya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafadz yang hampir sama. Hampir sama, meskipun tidak persis. Monggo, Mas Sobar. Ya. Dengan lafadz
Yang tidak harus persis, tapi kalau orang sekarang itu 11-12, mirip. Kemudian asalnya dari sahabat yang sama. Asalnya dari sahabat yang sama. Misalnya dari Anas, ya dari Anas semuanya. Dari Umar semuanya. Kalau misalnya jalur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu dari nanti Anas, yang dari Imam Muslim itu dari Umar bin Khattab misalnya, atau dari Ibnu Abbas, nanti tidak disebut muttafaqun alaih. Itu bedanya itu. Maka kadang-kadang ditulis Bukhari dan Muslim. Kalau begini ditulis Bukhari dan Muslim, bisa jadi sebenarnya perawinya bukan hanya dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir saja, bisa jadi dari yang lain ini menggunakan salah satu lafadz. Apakah lafadznya Bukhari atau lafadznya Imam Muslim. Maka ditulis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham ya? Ini sedikit tentang ilmu hadis. Jadi bedanya gitu. Kenapa kadang-kala ditulis muttafaqun alaih, tapi kadang-kala ditulis Bukhari dan Muslim. Kenapa kok tidak Bukhari Muslim itu langsung muttafaqun alaih saja? Karena nanti ada perbedaannya. Saya dulu ketika belum istilahnya belum tahu perkara ini, saya kira kalau Bukhari dan Muslim langsung otomatis muttafaqun alaih. Tapi ternyata tidak semua Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih. Dan antum kalau mau baca, ya, jadi kan ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari itu hadisnya sekitar 7.000 kalau dengan pengulangannya. Kalau tidak dengan pengulangan sekitar 5.000-an. Sahih Muslim itu kalau tidak pengulangan ada sekitar 4.000 hadis. Nah, itu nanti yang riwayat Bukhari dan Muslim yang sama nanti ada di kitab Lu'lu' wa Marjan. Lu'lu' wal Marjan. Ya. Di mana itu saya lihat ada kitab Lu'lu' wal Marjan. Kalau nggak salah di Masjid Kerumbul itu ada kitabnya. Terjemahan. Jadi kalau antum pengen tahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, antum baca kitab itu. Sahih Bukhari sudah punya ya. Minimal di aplikasi. Masa aplikasi randu itu rasa tugu itu. Sahih Muslim juga punya. Kalau bisa semua kitab yang 9 itu antum punya. Minimal dalam aplikasi. Ya, kalau beli ya memang agak mahal. Kalau kitab-kitab Indo gitu kan nanti tebel ya. Kalau Bukhari ya paling kan cuma berapa jilid itu. Muslim juga berapa jilid. Bahkan ada yang cuma jadi 2 jilid. Tapi kalau nanti misalnya sudah Sunan Abu Dawud itu luar biasa. Panjang. Harganya jutaan gitu. Tapi kalau aplikasi kan gratis ya. Masa antum nggak punya itu. Nah, karena hadis ini penting. Hadis itu sumber agama, sumber dalil. Karena Allah sendiri mengatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi hadis itu juga wahyu dari Allah. Gitu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak beda-bedakan antara Quran dan hadis dari sisi dalam urusan istimbat. Dalam urusan sebagai sumber dalam ketika kita menyimpulkan hukum. Gitu. Kalau hadis yang sahih, ya sama kedudukannya dengan Al-Qur'an. Gitu. Ya, bahkan membaca hadis itu juga dapat pahala. Anda pernah dengar nggak? Kalau membaca Quran kan jelas ya, pahalanya apa? Satu huruf dapat pahala minimal 10. Betul nggak? Kalau membaca hadis, di antara hadisnya Rasul mengatakan barang siapa ya yang mendengar dariku kemudian dia menyampaikan pada orang lain, berarti hadis itu apa? Maka akan dicerahkan wajahnya, akan diperbaiki wajahnya. Jadi antum kalau pengen ganteng, pengen cantik itu nggak usah pakai yang belakangnya glow-glow itu, apa namanya? Skincare atau apa. Antum banyak baca hadis, itu wajah Allah, Rasulullah mengatakan nanti wajahnya dijadikan terang. Jadi mungkin orang yang wajahnya berut-berut itu jarang baca hadis ya. Gitu. Tapi sekarang kan bikin glowing di mana-mana kan sekarang banyak klinik glow gitu ya. Banyak itu. Karena rata-rata wanita terutama pengen glowing. Ya. Tapi sayang glowing itu untuk orang lain bukan untuk suaminya. Itu masalah di masa bara ya. Mau cari yang glowing atau yang biasa saja? Baik. Ya. Jadi itu. Coba kita ulas sekilas dari depan, ikhwan sekalian. Di sini ada kata gini. Saya jujur aja tadi itu telat sarapan, jadi agak drop. Tidak pagi cuma makan kue karena habis ngaji di Tibayan harus sarapan, saya nggak ikut karena harus langsung ke Pedan, udah telat. Di Pedan nggak pakai sarapan. Jadi
Saya dihampir ke Mbah Jamal Jatinom. Saya kaget juga, habis ngaji itu Mbah Jamal datang. Loh, Mbah, kok jenengan ten mriki, Mbah? Loh, omahku ki kono kuwi lho. Edan. Ayo mampir neng warungku lho. Pojok kuwi warungku, warung soto. Punya warung soto besar ternyata di pojok itu setelah rumah sakit itu. Nggih, wis menglegani orang tua kan. Tapi ternyata sotonya ya rumah masak pagi-pagi. Biasanya sudah, tapi karena malam itu dapat banyak pesanan katanya nanti mulainya agak siang. Sama karyawannya dibilang gitu. Malah ngobrol sampai agak siang jadinya. Baru sarapan itu sampai rumah tadi jam berapa? Sekitar jam 11 baru sarapan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya karena orang itu kalau terbiasa lapar, itu ketika lapar itu masih kuat. Tapi kalau orang terbiasa kenyang, begitu lapar lemes. Maka banyak orang itu kalau lapar lemes, kalau kenyang ngantuk itu karena biasa terlalu kenyang. Orang itu kalau terbiasa lapar, antum terbiasa, yang muda-muda itu biasakan sering lapar. Karena apa? Itu nanti dalam keadaan seperti apapun lebih tahan banting, lebih apa? Ngeleh itu cek kuat gitu loh. Tapi kalau orang biasa lapar, begitu biasa kenyang, begitu lapar lemes. Ya. Baik. Kalau saya kan memang tadi malam beberapa hari kurang terurus makan gitu. Baik, ikhwan sekalian. Jadi di sini ada kalimat halal haram. Apa itu halal? Apa itu haram? Di sini disebutkan al-halalu, al-haramu. Asalnya begitu. Semua yang halal, semua yang haram. Apa yang halal adalah semua hal. Baik itu makanan, sesuatu yang zahir atau perbuatan atau apa saja yang diizinkan oleh syariat. Itu namanya halal. Apa yang haram? Semuanya. Baik itu makanan, perbuatan, atau apa saja yang dilarang oleh syariat. Nah, makanya namanya haram. Ya. Tadi malam kita ngaji di Masjid Melinjon itu. Ngaji bahas tentang Valentine. Saya itu sebenarnya ya izin. Maksud saya itu merasa sudah tua. Ngaji di depan anak-anak muda bahas Valentine. Itu ya, tapi saya itu lihat beberapa ustadz-ustadz yang kenalan saya dulu. Ya. Kemarin saya lihat di beberapa statusnya teman-teman, ada misalnya Ustadz Yusuf Tawangmangu itu mau diundang ke Klaten. Saya dulu sering istilahnya ya cukup dekat, saya biasa manggil Mas Yusuf itu. Yusuf Helmi yang viral di YouTube itu. Tak lihat memang sudah tua. Mas Burhan Solo itu, Burhan Sotik itu saya lihat gambarnya, fotonya kok udah tua ya sekarang. Berarti saya juga udah tua ya. Masya Allah. Nah tadi malam disuruh bahas tentang Valentine. Ya, gampang itu. Valentine itu boleh enggak? Ya enggak boleh karena itu perkaranya diharamkan. Sederhana. Kenapa Valentine gitu enggak boleh? Karena haram. Sesuatu yang diharamkan menurut agama. Ya, bisa dilihat nanti realitasnya seperti apa. Ya, Rasulullah saja mengatakan apa? Faman tasabah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Valentine itu kebiasaannya orang Nasrani. Itu dulu bahkan ritual, awalnya itu ritual. Kemudian dieksploitasi, kemudian jadi bernilai apa istilahnya kapitalis, membuat kartu-kartu macam-macam, terus berkembang sampai sekarang jadi rusak. Tambah rusak lagi, bukan hanya coklat, bukan hanya bunga, bahkan nyunus saya hubungan seksual antara laki-laki perempuan. Jadi menurut penelitian ketika malam Valentine nanti malam ya, atau besok tanggal 14 itu apotek-apotek kehabisan stok kontrasepsi. Gila enggak itu? Apalagi jalur-jalur ke Parangtritis, jalur-jalur ke Kaliurang, jalur-jalur ke Tawangmangu, ya. Yang di sana disediakan hotel-hotel yang bebas begitu. Itu ketika malam Valentine. Gila betul. Ya. Maka apa itu haram? Semua sesuatu yang diharamkan oleh syariat itu haram. Bukan hanya makanan. Ya, tetapi perbuatan semuanya. Dan dalam syariat semuanya sudah dijelaskan. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram sudah dijelaskan. Meskipun nanti di sini cenderung apa? Ya. Halal haram dikaitkan dengan jasad. Itu nanti ada yang mengatakan berarti ini makanan, tetapi sebenarnya juga tidak. Karena yang memarahi hati itu bukan hanya makanan, tetapi apa? Yang lain juga nanti memarahi hati. Jadi dalam Islam ini yang halal sudah dijelaskan semuanya. Yang haram dijelaskan semuanya.
Sudah jelas, makanya disebut bayinun. Tadi sudah kita katakan bayin itu jelas karena sudah dijelaskan. Sesuatu yang jelas karena dijelaskan, namanya bayin. Dan syariat menjelaskan itu semuanya. Hanya saja, nanti di antara yang halal dan haram itu ada namanya syubhat, yang samar. Kenapa bisa samar? Layak lamuhunna kasir minan nas. Karena pengetahuan manusianya. Bukan karena hukumnya. Tapi karena manusia nggak tahu jadi samar. Paham ya? Halal itu jelas semuanya. Haram sudah jelas semuanya. Tetapi di antara kedua ada yang namanya syubhat. Karena apa? Manusianya nggak tahu. Makanya nanti di sini tergantung pengetahuan manusia. Semakin orang alim, maka yang halal itu semakin jelas semuanya. Tapi orang itu semakin awam, banyak yang syubhat. Paham ya? Jadi nanti adanya syubhat itu karena orang nggak ngaji, karena orang nggak punya ilmu, jadi syubhat. Makanya kasir minan nas, kebanyakan manusia. Untuk manusia tertentu jelas, para ulama ini jelas halal haram. Tapi bagi yang nggak punya ilmu jadinya syubhat tadi. Apa? Samar. Ini halal apa haram ya? Gitu loh. Tapi bagi ulama bisa menjelaskan itu halal, itu haram, gitu loh. Makanya ini motivasi agar kita ngaji. Biar apa? Hidup ini tidak banyak syubhat. Kalau orang itu ngaji tahu ini halal, ini haram, semuanya begitu. Ya. Contoh ya. Orang yang nggak tahu ilmunya itu dengan mudahnya kadang-kala bernazar. Tahu ya nazar ya? Nazar itu kalau saya begini, saya akan begini. Misalnya Mas Akbar, kalau tahun ini saya dapat akhwat yang mau tak jak urip perkoso, misalnya. Oh jadi jak urip perkoso, dijak urip penak itu gampang. Tak jak urip perkoso, ya. Itu saya mau begini. Saya mau beleh pitik, saya mau beleh kambing untuk syukuran, misalnya. Maka nanti kalau Mas Akbar ini dapat akhwat yang begitu, dinikahi, kemudian Mas Sabar punya kewajiban apa? Beleh kambing. Disebutkan hanya kambing. Kalau kambing gede ya monggo, kambing cilik ya monggo itu loh. Yang penting kambing gitu loh. Ini namanya nazar. Orang nggak tahu itu dengan mudahnya nazar. Kalau orang punya ilmu dia ngati-hati dari nazar. Karena nazar itu hukumnya makruh. Ya makruh itu sesuatu yang apa? Nanti cuma menyulitkan kita. Kalau sudah begitu terlaksana jadi wajib dilakukan. Padahal dikatakan Rasulullah nazar itu nggak ngerubah takdir. Mau nazar mau tidak, jatah dapat ya dapat, jatah nggak dapat ya nggak dapat. Ini kalau orang nggak tahu itu kan nazar itu nanti berpengaruh. Besok nek saya keterima di perguruan tinggi negeri, saya akan begini. Itu rumangsane nek nazar itu menjadikan Allah kemudian mengabulkan kita masuk perguruan tinggi negeri. Enggak ada hubungannya. Rasul mengatakan nazar itu tidak bisa menolak sesuatu yang madharat. Jadi nazar itu tidak berpengaruh untuk hasil. Tapi karena orang nggak ngaji ngertinya kalau nazar itu berpengaruh, maka senang nazar itu menyulitkan diri sendiri. Maka nazar itu disifati oleh para ulama itu hanya untuk orang-orang yang pelit amal. Karena orang beramal itu nggak perlu nazar. Gitu loh. Nah nanti banyak. Ya. Coba misalnya gini. Tentang halal haram. Saya baru dapat kemarin ya. Saya dulu itu ya termasuk yang ikut mazhab ini. Tentang makanan. Menurut jenengan daging keledai itu halal atau haram? Meskipun di sini nggak ada keledai ya. Daging keledai itu halal atau haram? Kalau antum baca dikit, antum belajarnya cuma baca buku-buku terjemahan, saking antum tersesat. Karena nanti di situ sering dikatakan kalau di buku-buku terjemahan itu nanti keledai dibagi dua. Ada keledai negeri, keledai Cina, ada keledai kan namanya keledai ahli itu ya. Jadi bigol al ahli. Jadi keledai yang Cina, keledai kampung. Ada keledai liar, keledai asing namanya, keledai liar. Biasanya diterjemahkan di kitab-kitab itu namanya keledai Cina dan keledai liar. Kalau keledai Cina itu haram, seingat saya. Kalau keledai keledai liar itu halal. Saya dulu pahamnya juga begitu karena cuma baca. Tapi ternyata setelah saya ngaji itu enggak. Itu maknanya bukan begitu, terjemahnya keliru.
Namanya keledai ahli itu ya keledai itu. Keledai beneran itu namanya keledai. Paham ya? Kalau nanti disebut keledai yang asing atau keledai liar itu bukan keledai. Tapi kayak zebra macam-macam itu yang kayak keledai tapi bukan keledai. Paham? Jadi keledai itu mau keledai liar mau atau keledai yang sudah jinak, yang sudah diingu itu, yang sudah dipakai itu tetap haram. Tapi kalau yang semisal keledai tapi bukan keledai kayak zebra atau ya kayak keledai tapi bukan keledai, kalau orang Arab bisa bedakan, itu halal. Paham? Itu kalau nggak ngaji nanti salah. Contoh misalnya, biawak menurut jenengan halal atau haram? Biawak kan banyak itu di daerah-daerah Senden itu banyak itu pada berburu biawak di sawah-sawah itu. Biawak halal atau haram? Kalau berdasarkan hadisnya Khalid bin Walid dengan Rasulullah, di sana disebutkan dhob dalam bahasa Arab, dhob. Itu di buku-buku terjemahan, kalau antum ngajinya cuma di buku terjemahan, nggak ngaji langsung pada kiai atau ustadz, nanti dhob itu dianggap halal. Karena apa? Dhob, biawak itu dianggap halal. Karena apa? Itu terjemahan dari dhob. Dhob itu di kitab-kitab fikih diterjemah jadi biawak. Padahal dhob itu bukan biawak. Dhob itu kayak biawak, gambarnya persis biawak, tapi hidupnya di padang pasir, makanannya rumput. Bukan makan serangga, bukan makan hewan yang lain. Adapun biawak yang ada di sawah-sawah itu, makanannya hewan yang lain, karnivora, maka itu biawak itu haram. Tapi kalau dhob yang ada di Arab, itu halal. Makanya Khalid bin Walid makannya lahap. Sampai dudunya diuyup gitu loh dalam hadis, iya kan? Tapi kemudian Rasulullah ditawari, ya Rasulullah kenapa enggak dahar? Rasulullah mengatakan itu tidak ada di kampungku. Rasulullah enggak doyan, tetapi apa? Khalid dibiarkan berarti halal. Tapi nanti beda, gambarnya sama. Orang enggak teliti nanti dhob diterjemahkan sebagai biawak, padahal bukan biawak. Nah makanya kalau kita ngaji semuanya jelas. Kalau nanti antum enggak ngaji, seriwing-seriwing, halal atau haram ya biawak. Karena kan ada itu, ada kuliner ekstrim gitu ya. Jadi kuliner itu nanti mayoritas haram. Maka antum kulinernya ya nggak ekstrim saja lah. Misalnya arem-arem, apa lagi? Itu kan nggak ekstrim ya. Kalau ngaji mesti ketemu arem-arem, ya. Itu nggak ekstrim itu. Itu mainstream. Nggak ekstrim. Ya. Gitu loh. Jadi gini ya, secara simpel, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas semuanya. Nanti ada dalilnya, semua sudah dijelaskan. Tetapi nanti ada yang subhat itu karena ilmu manusianya gitu loh. Maka antum kalau hidup ini biar jelas semuanya, yang ngaji. Kesimpulannya begitu. Atau nanti tanya, makanya Allah dawuh, apa? Pas li ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya pada ulama, kamu tanya pada ahli dzikir. Ahli dzikir itu ahli ilmu. Ya kalau kalian tidak tahu, biar semua jelas. Makanya ngaji itu. Ngaji Al-Quran misalnya. Al-Quran itu disebut apa? Bayinah. Al-Huda. Iya kan? Antum baca kan di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Al-Quran itu bayinat Al-Huda wal bayinati minal huda. Al-Quran itu penjelasan dan penjelasan terhadap penjelasan tersebut. Keterangan dan penjelasan bayinati minal huda wal furqon dan pembeda antara halal haram. Ya. Maka semakin kita ngaji nanti jelas semuanya. Maka orang yang jadi apa samar-samar dalam semua hal itu karena rata-rata ngajinya kurang atau bahkan nggak ngaji. Kalau ditanya nggak tahu. Maka bukan orang berilmu. Semakin orang berilmu itu semakin semuanya jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Maka nanti antum punya masalah, tanya pada ulama, jelas semuanya diterangkan. Oh ya halal, ini haram. Makanya di kitab-kitab fikih itu dibedakan. Contohnya gini. Antum, kalau tiba-tiba di rumah antum itu dikirimi daging. Dikirimi daging. Lewat online. Ya. Ada orang baik hati atau tidak baik hati sama antum kirimi daging. Tapi antum nggak tahu. Daging ini daging halal atau haram. Oh dagingnya kayak daging ayam. Memang daging ayam misalnya. Tapi antum nggak tahu ini asalnya dari pasar muslim atau pasar kafir. Asalnya dari mana nggak tahu. Gelap sama sekali. Apakah antum tetap akan menggunakan dalil bahwa asal semua makanan itu halal?
Nggak bisa, para ulama mengatakan kalau yang seperti itu dihukumi haram. Karena apa? Sama sekali dihukumi subhat. Karena antum nggak tahu asalnya. Beda kalau antum ketemu dikirimi ayam masih hidup. Nah itu urusannya lain lagi. Ada orang ngasih ayam masih hidup. Karena daging ini bukan hanya sekedar rasanya, tapi apa soal sembelian dan bagiannya ini sing nyembelih benar atau enggak. Dan sebagainya. Maka asalnya jadi haram. Maksudnya hukum asal itu makanan itu semua halal kecuali diharamkan. Tetapi dalam posisi seperti ini haram. Beda kalau antum dikirimi nggak tahu yang ngirimi siapa, ayam masih hidup, itu asalnya halal, beli saja. Nah, kayak gitu kalau antum nggak ngaji nggak tahu. Atau antum malah salah, dikiranya kirim daging kan hukum asal semua makanan halal. Enggak, kalau seperti ini para ulama mengatakan haram. Paham ya? Nah, antum beli ayam neng Tan Londo. Ya. Sing jualan enggak jilbaban. Nah, itu ada asalnya itu meragukan. Karena lazimnya seorang muslimah itu jilbaban. Ibu-ibu itu jilbaban, berarti kalau jilbaban muslim itu patut diduga nanti nyembelihnya juga benar. Tapi kalau sama sekali enggak jilbaban misalnya. Ya. Karena ada pedagang di pasar Londo itu yang misalnya dagang apa itu saya dikabari itu orang Hindu, ya, dan sebagainya. Nah itu jadi harus dijelaskan gitu loh. Jadi itu prinsip yang pertama. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nanti ada yang subhat itu karena ilmu manusianya. Makanya yang kedua, kita disuruh hati-hati dari perkara yang subhat. Kita disuruh menjauhi perkara yang subhat. Karena apa? Sesuatu yang belum jelas itu, yang subhat itu kalau kita ambil, kalau kita dekati, nanti jatuh dalam keharaman. Kemungkinan besar jatuh dalam keharaman. Seperti apa? Seperti orang menggembala kambing. Kalau digembala di daerah perbatasan larangan, maka kambing pasti melompat nanti makan yang haram. Makanya dikatakan di sini barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang subhat, sesungguhnya dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Agama jelas, karena halal haram. Kehormatan jelas. Karena nanti para ulama mengatakan seseorang itu disuruh menjauhi dari perkara-perkara yang di situ itu. Bahkan kemungkinan orang menyimpulkan sesuatu dengan kesimpulan yang enggak baik. Misalnya gini ya. Antum, atau kasih contoh yang relatif aman aja. Puasa-puasa, antum kok masuk warung. Padahal warung itu banyak orang makan. Padahal antum niatnya di situ cuma beli untuk sahur, beli untuk buka puasa. Tapi itu masih siang, masih sekitar jam 11. Itu kemudian antum keluar dari warung itu. Atau dari jauh ada ikhwan melihat antum kok, kayak kok ning warung ya. Itu enggak boleh antum seperti itu. Karena apa? Orang bisa menyimpulkan dengan kehormatan antum jadi jatuh. Karena termasuk perkara yang jadi subhat. Antum mengambil perkara subhat karena apa? Siang-siang di bulan puasa, antum kok masuk warung. Padahal belum dekat waktunya buka puasa. Atau antum masuk bukan beli dari luar gitu loh. Itu enggak boleh. Atau ada ikhwan kerjaannya nyuwun sewu, dia mainnya di tempat prostitusi misalnya, atau tempat diskotik. Mungkin niatnya dakwah, tapi orang kan nggak tahu, itu namanya subhat. Alah, dakwah apa paling ya. Nah, gitu loh. Paling ya melu mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini namanya tidak menjaga kehormatan. Masuk ke wilayah-wilayah yang samar begitu, ya. Bahkan secara asal ini adalah wilayah-wilayah yang haram, antum masuk untuk niat tertentu, itu antum harus pastikan tidak menjatuhkan harga diri antum, tidak menjatuhkan kehormatan antum gitu loh. Antum yang masih jomblo, kok ngonceng ke akhwat, atau ya antum sudah nikah kok ngonceng ke akhwat, atau mas sabar ngonceng ke akhwat. Ini jadi subhat. Orang ngira, mas sabar ini ngonceng ke sapa ya? Masa mas sabar pacaran? Masa orang aktif di PCM kok pacaran? Namanya subhat. Kecuali ditulis di belakang, iki sedulurku. Nang kene dikalungi apa? Iki sedulurku. Misalnya itu. Jadi perkara-perkara begitu. Ini kan perkara subhat. Samar. Ya. Bagi antum enggak samar, sebenarnya bagi orang lain samar. Itu kalau antum enggak jaga, menjatuhkan harga diri antum, ba'irduhu.
Bukan hanya sekedar jatuh dalam keharaman, tetapi apa? Bukan mengorbankan agama, tapi mengorbankan kehormatan. Maka hati-hati. Kita itu harus hati-hati betul. Makanya ada dalam istilah kita jaga muru'ah. Ini tambahan ya. Muru'ah itu apa? Harga diri. Kehormatan. Antum terkenal pengasuh TPA. Hukum asal makan es krim pinggir jalan itu boleh. Duduk di perempatan Ngupit sana makan es krim. Halal nggak? Halal untuk antum. Tapi orang tahu antum ini pengasuh TPA, muruahnya jatuh. Mosok mas, mas diri. Neng perempatan Ngupit karo makan lollipop misalnya. Ini gak opo. Jadi jatuh kehormatannya gitu loh. Maka ini syariat. Kayak gini kita disuruh jaga. Menjauhi yang subhat, menjauhi yang samar. Gitu. Nah, kemudian di sini diingatkan, setiap penguasa itu biasanya punya aturan yang untuk melarang seseorang. Seperti pemerintah ini kan punya larangan banyak. Antum nggak boleh nerajang lampu merah, antum nggak boleh begini, antum nggak boleh begitu. Itu namanya aturan penguasa. Dan Allah punya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebagai penguasa ini dan Allah lebih berhak dimuliakan dibanding para penguasa siapapun. Dan apa yang jadi larangan Allah adalah yang diharamkan. Kita itu kalau mau nerjang lampu merah nggak berani. Tapi kadang-kadang manusia itu nerjang apa yang dilarang Allah tenang saja. Ini kebalik. Paham ya? Maka di sini dikatakan ketahuilah apa? Ya. Ala wa inna likulli malikin himman. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap penguasa punya larangan dan apa yang dilarang oleh Allah adalah apa yang diharamkan. Dan ketahuilah di setiap jasad itu ada apa? Segumpal daging. Kalau itu baik, maka baik seluruhnya jasad. Kalau itu buruk seluruhnya jasad. Ini menyangkut dua perkara. Yang pertama, hati itu menentukan kebaikan akhlak. Orang kalau hatinya baik, maka perbuatannya baik. Tergantung hatinya. Orang itu kalau hatinya baik, omongannya juga baik. Kalau hatinya kotor, hasad, nanti omongannya juga jelek. Gitu. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan, orang itu kalau hatinya baik, bahkan jasadnya sehat. Orang itu kalau enggak hasad, hatinya bersih dan sebagainya itu enggak gampang kena penyakit. Maka gampang orang, meskipun ini nanti hukumnya kalau ada orang sakit, jangan kemudian disimpulkan, oh kuyatine reget, bukan begitu. Ini untuk kita dari sisi apa? Hati itu nanti bahkan menentukan jasad baik atau enggaknya. Maka hati itu disuruh menjaga dari dua hal. Kalau di sini disebut mudghah karena itu adalah gumpalan daging, asalnya dari gumpalan darah, maka kita disuruh menjaga dari makanan-makanan yang haram. Karena kalau makanan haram itu mempengaruhi hati dan nanti akan mempengaruhi perilaku sekaligus keadaan badan. Bahkan nanti masuk neraka. Karena Rasul mengatakan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram tempatnya di neraka. Ini satu. Nah, kenapa? Ya, ada penelitian. Orang barat itu perilakunya kayak babi. Karena tiap hari makan babi. Mereka perilakunya kayak babi. Babi itu beda dengan kambing. Babi itu nggak punya rasa cemburu dan sebagainya. Itu istrinya dipakai oleh babi yang lain itu tenang-tenang saja. Gitu loh. Maka orang barat itu nggak punya cemburu-cemburu itu nggak punya. Istrinya nyun sewu ngumbar aurat di mana-mana malah bangga. Itu kan perilaku babi. Gitu loh. Makanya kita diharamkan makan babi karena dikhawatirkan perilaku babi itu nular. Maka kalau ditanya kire itu halal atau haram, karena ada pengajian di radio jadi ini kire halal. Padahal banyak dalil menunjukkan itu haram. Karena dia ngajinya cuma satu ayat saja, karena dalam satu ayat itu yang diharamkan cuma apa? Babi, bangkai, apalagi? Babi, bangkai, darah, dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Anjing tidak masuk. Jadi anjing halal, itu pengajiannya ngawur itu. Ya, anjing jelas dia bertaring. Dia makan dari hewan yang lain, karnivora. Maka dia haram. Ya, khawatir nanti orang makan anjing itu perilakunya kayak kalau Meranggen bilangnya kayak kire ini. Perilakunya kayak gitu. Hati-hati.
Maka sesuatu yang haram itu nanti mengaruhi hati dan nanti mempengaruhi perilaku. Yang kedua, hati kita disuruh membersihkan dari sesuatu yang haram yang sifatnya maknawi. Apa yang ngotori hati itu? Biasanya yang datang dari mata, datang dari telinga, atau fikroh-fikroh yang sesat. Itu nanti ngotori hati, sirik, ya. Ada apa? Kesirikan-kesirikan, keyakinan-keyakinan, khurafat dan sebagainya ngotori hati. Atau melihat sesuatu yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram, ngotori hati. Kalau hatinya kotor, itu nanti perilakunya juga buruk, kemudian apa? Cacatnya juga buruk. Maka orang senang mendengarkan musik, itu hatinya pasti kotor. Nanti perilakunya beda dengan orang yang sudah nggak mau mendengarkan musik. Antum melihat. Ya. Karena apa? Dia mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Saya ngerti pendapat musik itu haram. Karena 4 mazhab berpendapat musik haram. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mengharamkan musik. Sekarang aja orang ngotak-atik aja. Ya. Ngotak-atik. Main musik halal gimana? Pakai pendapatnya Ibnu Hazm. Yang mengkritik hadisnya Imam Bukhari. Padahal para ulama mengatakan kalau hadis riwayatkan Imam Bukhari, semua yang kritik nggak dipakai. Dan Ibnu Hazm tidak dikenal sebagai ahli kritik hadis. Dan itu waktunya sudah lewat dari Imam Bukhari jauh. Dari Imam Mazhab jauh itu. Namanya Ibnu Hazm itu. Ya. Ibnu Hazm itu baru sekitar tahun 400-an seingat saya. Sedangkan para ulama mazhab itu tahun 200-an. Sudah selisih sekitar 200 tahun. Gitu lah. Jadi nanti beda, orang yang sering melihat yang haram, mendengar yang haram, itu hatinya beda, perilakunya beda. Orang itu, saya pernah merasakan, barangkali ini contoh yang nggak baik, jangan ditiru. Saya dulu itu seneng nonton bola, dulu. Itu niatnya malam ya tahajud, tapi nonton bola dulu. Tapi kalau nonton bola, ternyata tahajud saya nggak beres. Niatnya 11 rakaat akhirnya cuma terlaksana 3 rakaat karena berat. Dulu saya pernah misalnya mau baca Quran itu sok-sok saya membaca berita dulu atau lihat WA dulu. Itu akhirnya baca Quran saya nggak dapat seberapa. Cuma dapat 1 rukuk 2 rukuk udah berat. Tapi kalau saya nggak baca gitu, udah enteng gitu loh. Paham ya? Jadi sesuatu yang ngotori hati secara tadi makanan atau ngotori hati secara maknawi, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu nanti mempengaruhi perilaku. Mempengaruhi jasad kita. Gitu loh. Maka jauhi yang subhat, apalagi yang haram. Baik, hadis 6 kita anggap sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan, satu saja. Karena nanti saya jam 2 harus sampai di Kunden. Nanti saya izin telat. Izin telat di lift. Karena ngajinya sana sampai Ngasar. Ngasar kan sekarang jam 3.15-an ya. Jadi insya Allah masih ada 1 jam. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Sudah jelas semuanya ya? Hadis nomor 6. Untuk antum itu jelas bukan hanya untuk diri antum. Jadi antum kapan-kapan menyampaikan ini juga antum jelas gitu loh. Kira-kira antum ngaji, menyampaikan ini, ngajarkan ini di kultum atau menyampaikan ini di pengajian Ramadan, antum bisa gitu loh. Antum baca hadis ini, antum jelaskan, antum wis beres itu loh. Bukan hanya antum bisa bayangkan aku wis mudeng, enggak aku dewi, bukan begitu. Tujuan kajian ini kan bukan hanya itu. Bisa dipahami ya? Tapi alhamdulillah kalau bisa dipahami, karena ini saya ringkesnya. Ya, gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan antum paham semuanya. Demikian, banyak salahnya mohon maaf. Saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustaz Hanif yang telah menyiapkan tausiah tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang sampai hadis nomor yang ke-6 ya, tentang subahat. Alhamdulillah semuanya teman-teman yang hadir di siang hari ini
sudah paham ya terkait hadis tersebut. Mudah-mudahan atau semoga kita bisa mengamalkannya. Ini sudah jelas halal haram dan syubhatnya, kita bisa mengamalkan, kemudian kita bisa mendakwahkannya ya, mendakwahkannya kepada lingkungan sekitar, kepada anak-anak dan juga kepada masyarakat yang lainnya. Baik, mungkin itu nggih untuk acara kajian. Ada lain-lain dari Mas Ketua, Mas Tadi? Nggak ada nggih. Jadi karena kajian kita kan ini setiap 2 pekan sekali nggih Mas. Ini tanggal ya, pekan kedua berarti besok tanggal 17. Nggih. Pekan keempat. Nggih, kemungkinan kayaknya pekan yang berikutnya itu Ustadz Hanif nggak bisa karena kan ada ya undangan Jagong itu di gedung di Klaten sana, sama saya juga gitu. Karena tadi malam saya juga sudah ngobrol sama Ustadz Hanif, berarti untuk yang pekan yang berikutnya itu 2 pekan lagi itu kemungkinan nggak bisa ya. Jadi nanti bisa kita untuk Mas Muhtadi nanti bisa untuk ya. Sekiranya nanti gimana digantikan teman-teman kita yang lain dulu, Mas Sabar atau yang lainnya, atau diliburkan atau gimana, nanti monggo derek Mas Muhtadi gitu. Kemungkinan itu nanti coba saya tak konfirmasi lagi sama Ustadz tadi, tapi kayaknya tadi malam seperti itu. Jadi untuk 2 pekan yang akan datang itu kemungkinan Ustadz tadi nggak bisa karena Jagong sama saya. Baik, itu nggih untuk acara kajian kita yang hari ini kita cukupkan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada salahnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.